Kita masuk ke materi struktur sosial. Struktur sosial itu apa? Struktur sosial itu adalah suatu tatanan yang ada di dalam masyarakat. Kalau misalkan dulu waktu awal-awal kita belajar bahwa di dalam masyarakat itu ada dua realitas, yaitu realitas sosial yang statis dan realitas sosial yang dinamis. Struktur sosial ini atau tatanan sosial ini merupakan realitas sosial yang statis, gitu ya. Nah, fungsinya itu apa? Di situ ada berfungsi untuk instrumen dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tata kehidupan serta secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi dia itu dijadikan alat untuk menjalankan kehidupan. Kemudian berfungsi sebagai rantai dalam sistem penyelenggaraan aspek kehidupan agar menjadi teratur dan harmonis. Kemudian yang terakhir menjadi karakter khas yang dimiliki masyarakat sehingga memberikan warna yang berbeda dengan masyarakat. Jadi struktur sosial ini memberikan identitas gitu ya ke dalam suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri struktur sosial. Ya, struktur sosial memiliki ciri diantaranya bersifat abstrak. Apa itu bersifat abstrak? Bersifat abstrak itu adalah tidak terindra gitu ya, tidak terlihat, tidak tercium, tidak tersentuh dan lain sebagainya. Kemudian memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal itu adalah dimensi yang memiliki hierarki, sedangkan dimensi horizontal itu memiliki pembeda khusus yang setara. Kemudian yang keempat, memiliki fungsi landasan dalam proses sosial. Jadi sebagai dasar dalam suatu proses masyarakat. Dia memiliki sistem pengaturan tata kelakuan, kemudian dapat berubah dan berkembang mengikuti masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah ini tadi yang disebutkan di awal, bahwa struktur sosial merupakan realitas sosial yang statis. Nah, selanjutnya kita pelajari komponen struktur sosial. Komponen struktur sosial itu ada 4. Yang pertama itu adalah status. Apa itu status? Status merupakan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Ya, status ini ada beberapa cara memperolehnya. Cara memperoleh status ada 2. Yang pertama melalui usaha, yang kedua tidak melalui usaha. Yang melalui usaha itu ada achieve status dan assign status, atau status yang diperoleh melalui pencapaian ataupun status yang diperoleh melalui penghargaan dari masyarakat. Achieve itu pencapaian, assign itu penghargaan dari masyarakat. Yang kedua adalah status yang diperoleh tanpa melalui usaha, yaitu ascribe status. Jadi dia nggak melalui usaha, dia langsung dapat statusnya kayak gitu. Kayak misal kita lahir tahu-tahu jadi laki-laki atau perempuan. Nah, itu kan tanpa melalui usaha, kita langsung jadi, itu namanya ascribe status. Kemudian yang kedua ada peranan sosial. Apa itu peranan sosial? Peranan sosial itu adalah fungsi ataupun peran yang muncul akibat kita memiliki status. Ketika saya memiliki status sebagai seorang tutor, maka saya harus berfungsi ataupun berperan mengajar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini konsekuensi daripada status. Selanjutnya ada kelompok ini nanti kita bahas terakhir aja. Kita bahas yang lembaga sosial dulu. Jadi di dalam masyarakat itu ada yang mengatur hubungan antara status dan peran, baik antar orangnya maupun antar perannya kayak gitu ya. Nah, yang mengatur itu adalah lembaga sosial, ataupun lembaga sosial ini adalah kumpulan dari norma sosial.
Kemudian yang terakhir komponen struktur sosial itu adalah kelompok sosial. Jadi di dalam masyarakat itu ada yang namanya kelompok. Nah, pengelompokannya ini dilakukan dengan dua cara. Ada kelompok yang dibuat secara hierarkis, vertikal atau yang disebut stratifikasi, ada kelompok yang dibuat secara mendatar atau horizontal, disebutnya diferensiasi. Itu adalah 4 komponen struktur sosial. Kemudian bentuk-bentuk struktur sosial itu ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan identitas keanggotaan masyarakat, gitu ya. Kalau dia itu terdiri dari unsur yang sama, maka dia homogen. Kalau dia terdiri dari unsur yang berbeda-beda, maka dia heterogen. Kemudian yang kedua, berdasarkan bidang kehidupan, ada struktur ideologis, berarti ini terkait dengan pandangan hidup. Ada politik, kaitannya dengan pemerintahan, kebijakan, dan lain-lain. Kemudian ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu berdasarkan bidang kehidupan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifatnya, ada struktur formal dan informal. Kalau dia struktur formal itu ada hukum resminya. Jadi dia adalah sebuah lembaga yang resmi, ya, struktur yang disahkan. Tapi kalau yang informal berarti bukan sesuatu yang resmi ataupun disahkan. Nah, ini melahirkan yang selanjutnya, sifat-sifat yang selanjutnya. Kalau dia formal, maka dia akan memiliki sifat yang kaku, gitu ya, sulit untuk diubah. Kalau dia informal, biasanya dia luas atau fleksibel, mudah untuk diubah. Kemudian yang terakhir adalah ketidaksamaan. Berdasarkan ketidaksamaannya, di sini ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kalau dia vertikal, ada hierarkisnya tadi. Sudah kita singgung, yaitu mengenai stratifikasi. Kemudian kalau yang horizontal itu adalah dilihat berdasarkan ciri sosial tertentu, gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara hierarkis. Pengelompokan masyarakat secara hierarkis yang didasarkan oleh faktor tertentu. Faktor apa aja? Ada 4 faktornya, yaitu faktor kekayaan atau harta, faktor kekuasaan atau pemerintahan, faktor keturunan, dan yang terakhir adalah faktor ilmu pengetahuan atau tingkat pendidikan. Jadi, kenapa sih seseorang itu dipandang lebih tinggi? Itu ada 4 hal. Kalau enggak dia punya harta, ya dia punya kekuasaan. Kalau enggak ya punya keturunan. Kalau enggak ya punya pendidikan yang tinggi, gitu. Nah, kemudian ada sifat-sifatnya stratifikasi sosial itu. Ada sifat tertutup, ada sifat terbuka, dan campuran. Kalau sifat stratifikasi sosial yang tertutup, maka tidak memungkinkan adanya mobilitas sosial, tidak memungkinkan adanya perubahan status sosial. Kalau terbuka, di sana struktur sosialnya memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk melakukan perubahan status sosial. Kemudian kalau campuran, ada beberapa aspek yang yang dapat melakukan perubahan status sosial, namun ada aspek lain yang tidak bisa. Misalkan di masyarakat Bali, terkait kehidupan sosialnya, pemerintahannya, mereka bisa memiliki kesempatan yang sama. Tetapi terkait perihal kehidupan beragama, mereka tidak bisa melakukan perubahan status sosial. Maka di sini ada struktur yang terbuka dan tertutup atau kita sebut sebagai struktur campuran. Selanjutnya adalah
diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini merupakan pengelompokan masyarakat yang dilakukan dengan cara horizontal, ya. Namanya horizontal, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, semuanya setara. Nah, dia dibentuk atas dasar apa? Diferensiasi dibentuk atas dasar 3 hal, yaitu ciri fisik, ciri sosial, ciri budaya. Ciri fisik itu meliputi bentuk tubuh, gitu ya. Semua yang ada di aspek fisik. Kemudian yang kedua, ciri sosial itu terkait dengan kehidupan sosial, contohnya pekerjaan, asal daerah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ciri budaya. Ciri budaya berarti tentang agama, suku, dan lain sebagainya, gitu ya. Untuk lebih lengkapnya, pembagian ataupun bentuk-bentuk diferensiasi silahkan dibaca di buku. Yang terakhir, subbab terakhir mengenai pengaruh adanya diferensiasi dan stratifikasi. Jadi maksud saya, ketika suatu masyarakat didiferensiasikan atau distratifikasikan, akan menimbulkan apa sih, gitu ya? Akan menimbulkan kemajemukan sosial atau heterogenitas, masyarakatnya jadi beragam. Kemudian menimbulkan munculnya interseksi. Apa itu interseksi? Interseksi itu adalah keanggotaan ganda. Kalau dia terinterseksi, maka dia akan melakukan konsolidasi sosial atau penguatan sosial. Kemudian muncul sikap primordialisme atau sikap memegang teguh apa-apa yang telah diyakini sejak lama, dan sikap etnosentrisme atau sikap membanggakan kelompoknya ataupun suku bangsanya sendiri. Kemudian muncul politik aliran, gitu ya. Itu adalah materi struktur sosial. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis.